Selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia di masa pandemi COVID-19 yang sudah melandai di Indonesia ya. Saya Dewa menggantikan Jessica malam hari ini, menemani Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir di mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda yang belum follow Instagram Indonesia Belajar, silakan follow di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, sudah hadir di tengah-tengah kita seminar online malam hari ini. Beliau adalah Ibu Angela Teresia, Professional Ikigai Coach, member of Ikigai Coaching Institute. Kita sapa dulu Bu Angela. Selamat malam Bu Angela. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam Bapak Ibu sahabat pembelajar. Semoga sehat selalu. Oke. Dan Bu Angel juga sehat ya? Ya, oke, baik Bu Angela. Malam hari ini adalah rangkaian sambil menunggu teman-teman yang join di malam hari ini. Hari ini adalah hari yang terakhir ya Bu Angela ya. Dari rangkaian kita membahas mengenai Ikigai ketika Anda ingin mengetahui alasan dan tujuan hidup. Nah, jadi kita langsung mulai saja Bu Angela ya untuk pembahasan yang seri terakhir. Dan nanti ya seperti biasa untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin bertanya nanti juga bisa ditulis pertanyaan Anda di Zoom group chat atau nanti juga bisa langsung buka mic dan sekaligus buka kamera kalau Anda bersedia ya. Oke, baik, silakan Bu Angela, kita simak pemaparan dari Bu Angela ya. Oke, terima kasih ya Pak Dewa. Saya izin untuk share screen sekarang. Baik, Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dewa, kita hari ini sudah ada di sesi yang terakhir, rangkaian pembelajaran kita yang terakhir, dan tentu saja pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih bersabar sampai di sesi hari ini, terutama di hari liburnya. Banyak yang sedang berlibur juga bersama keluarga, jalan-jalan sama keluarga, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan untuk hadir di sesi ini. Kita akan memasuki tahap yang terakhir, yaitu bicara tentang connecting the dots. Saya berharap Bapak Ibu sudah memiliki catatan, coretan-coretan mengenai 3 lingkaran yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa yang kita sukai, apa yang kemudian kita baik atau kita kompeten, dan kemudian bagaimana kita mengaitkan itu dengan kehidupan realitas kita. Jadi connecting the dots Bapak Ibu kalau diartikan secara umum adalah aktivitas untuk kita melakukan refleksi atau melihat kembali ke belakang. Melihat ke belakang ini artinya kita kembali melihat perjalanan hidup kita, dan kemudian kita melihat ada berapa sih kurang lebih batu-batu, momen-momen, aktivitas-aktivitas yang kita bisa ingat. Yang kemudian kita taruh itu sebagai 1 dots, 2 dots, 3 dots, 4 dots gitu ya. Yang mana Bapak Ibu sudah melakukan sebetulnya untuk membuat atau menaruh dots itu dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang kita bahas di 3 minggu terakhir. Jadi kalau kita bicara tentang connecting the dots, kita sebetulnya belum bicara ke depan dulu, tapi kita bicara dulu tentang gimana caranya kita merangkai apa yang kita sudah jalani selama ini. Refleksi diri Bapak Ibu berkaitan dengan Ikigai, latar belakang pendidikan Bapak Ibu yang sudah dilewati, perjalanan karir yang sudah dilewati, dan kemudian akhirnya kita ingin membuat semua dots itu bisa berjalan seperti sebuah ombak yang menyatu dengan airnya. Dan kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk membuat atau mencari kata-kata kunci sebelumnya dari 3 aktivitas minggu lalu. Dan kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah apakah Bapak Ibu sudah berhasil menemukan polanya? Tentu saja saya akan kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa menemukan Ikigai, menemukan apa yang menjadi alasan kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari tidak semudah kita mendefinisikan atau cari makan siang gitu ya. Perlu waktu yang cukup lama, perlu kesadaran diri, perlu refleksi, dan kadang-kadang dapetnya itu nggak bisa di satu waktu.
Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sudah menemukan, saya harus mengucapkan selamat. Kalau Bapak Ibu masih ada di persimpangan untuk antara ini atau ini, mari kita coba go through malam ini. Dan kalau Bapak Ibu belum berhasil menemukan polanya, tetap semangat juga, jangan putus asa karena saya yakin Bapak Ibu akan menemukannya. Dan kalau Bapak Ibu tadi sudah berhasil untuk menemukan ikigai Bapak Ibu, mendapatkan polanya, maka jadikan itu sebagai identitas baru. Identitas baru di sini bukan berarti benar-benar baru dari sisi pekerjaan. Seperti kita bahas sebelumnya, bahwa ikigai itu tidak selalu bicara tentang profesi Bapak Ibu. Ikigai lebih menekankan pada aktivitas. Kalau kita bicara tentang pekerjaan, itu ada umur pensiun, ikigai itu kita menemukan aktivitas. Akan sangat baik kalau ternyata apa yang kita lakukan hari ini sebagai pekerjaan kita adalah aktivitas yang kita sukai, adalah aktivitas yang menjadi ikigai kita. Itu luar biasa, itu keistimewaan untuk kita. Dan kalau ternyata itu sudah ada dan itu ikigai kita, berarti bukan kita mendapatkan identitas baru dalam arti berganti, tetapi kita memandang ulang, mendefinisikan ulang aktivitas tersebut, dan kemudian menjadikan aktivitas tersebut atau ikigai itu sebagai navigasi untuk kita melangkah ke depan. Dan ketika kita bicara tentang connecting dots, kita sudah menemukan ikigai kita, maka selanjutnya yang harus kita pikirkan Bapak Ibu adalah beberapa lingkaran yang Bapak Ibu lihat di layar berwarna orange. Kita udah dapat ikigai kita, next-nya adalah kita harus menentukan goal-nya kita apa, prioritasnya kita apa, dan bagaimana kita akan mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan, tadi Pak Dewa juga sudah sampaikan, diketikkan saja di kolom chat, mumpung hari ini juga tidak terlalu banyak, mudah-mudahan kita nanti bisa berdiskusi dengan lebih intens di akhir. Oke. Nah, pertanyaannya tadi adalah, kalau belum ketemu gimana ya? Atau ada yang mengatakan bahwa, Mbak, kok pola saya random banget ya? Kok saya bisa nggak ketemu sama sekali ya gitu, nggak ada kesamaan yang saya bisa kenali. Kalau tidak ada, maka saya harus kembali mengajak Bapak dan Ibu membuat prioritas dengan sedikit mundur ke belakang. Kita lupakan dulu tentang reality check, kita lupakan dulu tentang hal tersebut, kita fokus pada dua hal ini. Ada 4 kemungkinan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu belum menemukan apa ikigai Bapak dan Ibu. Yang pertama, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah cari kesamaan antara apa yang kita cintai dan kita baik. Itu satu dulu, bikin kuadran itu. Bikin kuadran kedua yaitu apa yang kita cintai, tapi kita nggak bagus di situ. Nggak apa-apa. Dan ketika Bapak Ibu tadi kembali mundur sedikit untuk membuat 4 kuadran ini, please jangan lakukan edit. Biarkan mengalir. Kadang-kadang saya bertemu dengan satu situasi di mana ketika orang mencoba untuk mengisi ini, kemudian berpikir, kayaknya enggak deh, saya nggak jadi itu deh. Soalnya saya nggak ada dukungan gitu ya. Sekali lagi kita bicara tentang realitinya nanti. Kita sekarang fokus di dua hal ini. Kalau Bapak Ibu belum ketemu sampai tahap ini, maka kita harus mundur sedikit dan kita motret lagi gitu ya. Dan kemudian setelah Bapak Ibu tahu nih, semua list aja dulu nggak apa-apa. Sebanyak mungkin. Lihat lagi catatannya, difikirkan lagi, ada lagi nggak ya? Mau nambahin nggak ya? Gitu ya. Pokoknya jangan ragu Bapak Ibu. Tulis aja dulu. Kemudian kuadran yang ketiga, Bapak Ibu mencari. Apakah ada yang Bapak Ibu sebetulnya nggak sukai, tapi Bapak Ibu baik di situ. Dan yang keempat adalah membuat satu kuadran yang berisi tentang saya nggak suka dan saya juga nggak baik dalam hal itu. Dan setelah Bapak Ibu membuat 4 kuadran ini, maka saya akan memberi nama satu-satu. Ketika kita suka, kita cinta, dan kita baik, kita menyebut itu sebagai passion. Ketika kita menyukai itu, tapi kita nggak baik dalam hal itu saat ini, kita menyebut itu sebagai potensi. Ketika Bapak Ibu nggak suka, tapi Bapak Ibu baik karena terlatih, ya. Biasanya itu urusannya sama kerjaan gitu ya, banyak sejumlah klien yang mengatakan bahwa ya saya baik di situ, saya terampil untuk pekerjaan itu karena sudah lama di posisi itu, tapi sebenarnya saya nggak suka gitu ya. Maka kita menyebut itu sebagai paying bills, aktivitas yang Bapak Ibu lakukan untuk membayar atau menghidupi kebutuhan kita. Dan yang keempat ini nih yang sebetulnya
pengennya jangan ada gitu ya Bapak Ibu, yaitu tentang daily task. Banyak orang, termasuk ibu rumah tangga, mungkin kalau Bapak Ibu ingat cerita di awal, apakah ibu rumah tangga perlu menemukan ikigainya? Tentu saja gitu. Banyak ibu rumah tangga yang kemudian mendefinisikan bahwa aktivitas dia sehari-hari adalah aktivitas yang saya nggak pintar masak, saya juga nggak pintar bersih-bersih, beres-beres. Kok dibilang saya pintar ngurus anak? Enggak juga gitu ya. Jadi, dan apakah saya menyukai aktivitas rumah tangga? Enggak juga. Gitu. Jadi, itu banyak mereka taruh di dalam hal yang mereka nggak sukai dan mereka juga nggak baik. Gitu. Dan ternyata setelah dilakukan survei, aktivitas yang kita lakukan secara rutin harian itu banyak mengacu kepada kita nggak suka, dan kalau dibilang kita bagus di situ, kompeten di situ dan bisa membedakan saya dari orang lain, juga tidak. Kita melakukannya karena kita harus, dan apakah kita baik? Enggak juga, karena tidak ada pembedanya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil membuat 4 kuadran ini, sekali lagi, ini hanya untuk Bapak Ibu yang belum ketemu ikigainya ya. Kalau Bapak Ibu udah ketemu ikigainya, udah ketemu kata-kata kuncinya, nggak perlu lagi bikin ini. Setelah ketemu bagian ini, setelah membuat bagian ini, Bapak Ibu maka fokuslah pada passion dan potensial saja. List yang Bapak Ibu buat di sisi kanan itu lupakan. Coret berarti semuanya. Dan kalau Bapak Ibu mau invest waktu, invest pendidikan, invest uang, investlah di 2 kuadran ini terlebih dahulu. Fokus melakukan refleksi hanya untuk passion dan potensial ini. Berpikir banyak untuk passion dan potensial. Yang ada di sisi kanan Bapak Ibu, biarkan saja dulu. Oke? Nah, ini untuk Bapak Ibu. Setelah itu, setelah Bapak Ibu fokus pada 2 hal ini, saya berharap mulai ada pencerahan tuh, mulai ada kelihatan, oke, kayaknya benang merahnya ini deh, benang merahnya ini. Untuk membuat Bapak Ibu lebih yakin, saya punya sedikit kata bantu, kata kunci untuk mencari ikigai Bapak dan Ibu. Misalnya, dari tadi 2 kotak ini ternyata kata kuncinya adalah untuk memberikan pelayanan. Artinya Bapak dan Ibu lebih kuat pada aspek servicesnya, ya. Kemudian untuk menciptakan, to create sesuatu, untuk menyediakan nih banyak Bapak Ibu, untuk menyediakan solusi, untuk menyediakan sistem, untuk menyediakan laporan, banyak banget yang kita bisa kemudian isi titik-titik di belakangnya. Untuk mengajarkan, untuk menyembuhkan di sini juga bukan selalu harus menyembuhkan dalam konteks medis, tapi juga menyembuhkan dalam konteks emosi, gitu ya. Dengan misalnya, saya punya kekuatan pada active listening, pada mendengar aktif, gitu. Dan saya ternyata betul-betul bisa membantu orang untuk punya rasa lepas, lebih rileks, lebih rilis, gitu. Itu bisa masuk ke dalam kategori untuk menyembuhkan, untuk menghubungkan, untuk membangun, untuk membahagiakan, untuk mengembangkan, untuk menjadi titik-titik-titik. Untuk menjadi ahli A, untuk menjadi ahli B, ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya berlaku untuk Bapak Ibu yang sampai hari ini masih belum bisa menemukan polanya. Kita terpaksa mundur sedikit dan kemudian Bapak Ibu membuat 4 kuadran tersebut dan coba cari dari 4 kuadran tersebut ada nggak kira-kira kata kunci beberapa ini yang bisa menjadi satu pola atau irisan di antara keduanya. Oke. Sementara untuk Bapak Ibu yang sudah menemukan polanya atau Bapak Ibu yang hari ini datang dengan membawa catatan, kalau nanti mau mendiskusikan di belakang dengan senang hati kita bisa berdiskusi. Saya mau kembali merujuk kepada contoh saya aja ya, supaya saya nggak pakai contoh orang lain gitu. Minggu lalu saya sudah memberikan contoh ini di hadapan Bapak dan Ibu. Dan kemudian saya mencoba untuk melakukan connecting the dots dan kemudian saya merefleksikan lagi apa yang bisa saya eliminasi dari sekian banyak item yang ada di layar. Dan kemudian saya mencoba untuk mendefinisikan lagi. Apakah saya betul suka ngobrol? Iya, tapi tujuannya jelas. Jadi saya nggak terlalu baik untuk ngobrol yang sifatnya basa-basi. Apakah saya yakin saya sangat senang ketika harus meyakinkan orang lain, mempersuasi orang lain tentang ide atau konsep, iya. Tapi saya nggak bisa kalau harus meyakinkan tentang saya satu produk gitu ya.
bicara jual produk itu kayaknya agak maju mundur gitu, karena nggak terlalu yakin. Tapi ketika itu ide, konsep yang saya pikirkan sendiri, saya lebih yakin. Kemudian tawar-menawar, iya, tapi targetnya harus jelas. Targetnya apa nih? Saya dapat diskon 10% misalnya, turun harganya 10%, atau saya bertahan di angka segini, gitu. Itu saya oke. Kemudian menjadi penghubung. Dan kemudian bicara tentang apa yang saya baik, saya punya sejumlah list. Dan apa yang saya baik pada hal ini bukan sesuatu yang sekali lagi kita udah bahas minggu lalu Bapak Ibu, saya yakini saya baik. Tapi ternyata saya dapat feedback dari orang lain, katanya, gitu ya, selain saya meyakini bahwa ada 2 atau 3 hal saya baik, tapi katanya saya baik dalam poin-poin ini. Jadi oke lah, saya tambahkan di situ. Dan kemudian saya melakukan reality check. Oke, saya mau cari. Dari sejumlah item yang sudah saya taruh di reality check, saya cari profesi apa sih yang saya pengen, tapi kayaknya nggak mungkin. Kita bahas ya Bapak Ibu minggu lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, psikolog. Oke, buang, karena saya harus mundur jauh banget, saya harus kembali memulai segalanya dari nol gitu ya, sehingga itu saya buang. Dan saya sudah mengecilkan sekarang di reality check adalah mengajar, konsultasi, HR, kata di perusahaannya saya buang, karena saya bukan orang yang office hour, bukan orang yang 9 to 5, tapi saya orang yang lebih fleksibel. Dan kemudian saya akan mencoba untuk menjadi teman diskusi untuk menyelesaikan tantangan, karena itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh lingkungan saya, baik lingkungan kampus maupun lingkungan pekerjaan saya. Oke, setelah kemudian saya berhasil memapping ini, mengecilkan semua list yang saya punya, saya muncul dengan satu ikigai yang saya udah cerita sama Bapak Ibu sebelumnya, bahwa ikigai saya adalah human relations. Untuk apapun kegiatannya, tapi konteksnya adalah human relations. Nah, Bapak Ibu, sampai sini saya mau memberi sedikit ilustrasi dulu. Andaikan ada di antara Bapak dan Ibu yang punya ikigai yang serupa dengan saya, let's say human relations, dan kemudian saat ini mengatakan bahwa, tapi pekerjaan saya yang sekarang nggak banyak loh ketemu orang, pekerjaan saya yang sekarang sangat administratif, sangat teknis misalnya. Jangan buru-buru kemudian memutuskan, oh berarti saya harus keluar ya, saya harus ganti pekerjaan gitu. Nggak begitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa opsi. Opsi yang pertama adalah apakah pekerjaan itu bisa dikurangi porsinya, ya. Seperti saya cerita minggu lalu pada Bapak dan Ibu, saya suka ngajar, tapi kalau untuk jadi dosen dengan tridharma dan tuntutan-tuntutannya, saya nggak sanggup gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk memperkecil porsi tersebut. Dan kemudian opsi yang kedua adalah Bapak dan Ibu coba perhatikan lagi di antara sejumlah job desk yang Bapak Ibu miliki, di sejumlah kegiatan aktivitas di kantor sebagai misalnya tim administrasi, ada nggak sih porsi yang berhubungan dengan human relations yang kita bisa tingkatkan? Seperti misalnya Bapak Ibu ngobrol sama atasan. Ternyata saya menemukan saya tuh lebih enjoy ketika saya banyak bertemu dengan orang, ngobrol sama orang. Bisa nggak ya kalau saya dapat porsi kegiatan ini lebih banyak? Bisa nggak kalau saya dapat porsi tugas ini lebih banyak? Misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu, saya mau sekali lagi menekankan ketika Bapak Ibu sudah ternyata berhasil nih ketemu ikigainya Bapak dan Ibu, bukan berarti se-ekstrim pindah kerja, ganti profesi. Nggak begitu ya Bapak Ibu. Tapi tolong cek, karena itu berhubungan dengan reality check-nya kita gitu ya. Reality check untuk memastikan bahwa gampang nggak dapat kerja gitu kan. Kemudian apakah memang sebetulnya pekerjaan yang sekarang itu memiliki kesempatan berkembang yang baik atau tidak gitu. Jika jawabannya banyak iya, maka bernegosiasilah supaya aspek human relations yang misalnya tetap dapat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya mau kasih contoh tentang connecting the dots-nya yang saya. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya hubungan internasional, S2 saya magister manajemen. Tentu saya nggak boleh melupakan ini karena ini bagian dari realita yang saya punya. Seperti tadi saya bilang, kalau saya mau ngambil opsi menjadi psikolog sebagai opsi yang sebetulnya atau sebagai aktivitas yang sebetulnya saya sukai juga, saya harus mundur terlalu jauh dan nampaknya itu menjadi tidak realistis untuk dilakukan. Kemudian hal-hal yang saya pelajari secara konsisten untuk waktu ke waktu, hal yang selalu saya pelajari dan membuat saya tidak pernah ngerasa capek, saya lupa waktu adalah belajar tentang aspek HR,
perilaku, dan tools analisis individu. Kemudian, pengalaman kerja saya, ketika saya tadi harus connecting the dots ya Bapak Ibu, mundur semua ke belakang, saya pernah menjadi guru di sekolah internasional, kebetulan di level TK, tapi saya lebih banyak mengambil peran sebagai advisor. Bukan gurunya, tapi advisornya. Saya hanya masuk ke kelas sesekali dan melakukan observasi ataupun assessment terhadap beberapa siswa saja. Kemudian saya menghabiskan banyak waktu saya sebagai dosen, konsultan, asesor, maupun trainer. Kemudian, saya mencoba untuk mengingat kembali dan mengaitkan dengan ikigai saya. Ikigai saya tadi adalah aspek human relations. Tapi saya buat lebih spesifik. Human relations dalam konteks formal, bukan basa-basi, harus ada tujuan untuk bidang-bidang yang kurang lebih saya kuasai dan saya suka. Kemudian bukan memimpin, jadi ngomong sama orang human relations-nya tuh bukan dalam konteks atasan bawahan begitu, tapi lebih banyak diskusi ataupun kolaborasi ataupun bertukar pikiran. Dan secara spesifik bidang saya itu adalah HROD, Human Resources and Organizational Development. Saya buat menjadi lebih spesifik lagi. Setelah itu saya memikirkan pekerjaan saat ini atau pekerjaan baru. Saya coba untuk berpikir lagi dan kembali berpikir ke belakang. Saya sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk semua hal yang Bapak Ibu lihat di layar. Kalau saya harus memilih pekerjaan baru, nggak boleh dong keluar dari ikigainya saya. Karena kalau enggak saya akan stres. Saya harus ngejar lagi. Ya. Nah, kira-kira apa yang kemudian saya perlu lakukan? Dan sejujurnya, saya mencari ikigai ini Bapak Ibu juga ketika saya ada di dalam satu transisi untuk memutuskan apa sih saya akan melepas pekerjaan tertentu atau tidak, atau saya hanya akan fokus full time pada satu profesi. Itu yang terjadi pada saat itu sehingga saya mencoba untuk mencari ikigai saya sendiri. Dan kemudian apa selanjutnya? Ya, jadi dua pertanyaan ini yang kemudian muncul setelah saya tahu ikigai saya melakukan connecting the dots, dan dua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita perlu jawab. Jadi setelah saya telusuri Bapak Ibu sebagai contoh, semoga bisa menjadi contoh simulasi untuk Bapak dan Ibu, saya kembali mengingat statement bahwa dengan kita mencari ikigai kita, itu kita ingin mengeluarkan semua potensi terbaik yang kita punya. Sekali lagi, yang kita punya. Tidak membandingkannya dengan orang lain, mungkin saya terlalu lambat dibandingkan dengan orang lain, itu semua nggak ada dalam konteks pencarian ini. Dan kemudian saya ingin mencari, apa sih kesibukan yang kemudian membuat saya happy dan bisa menjadi navigasi baru untuk saya. Sehingga saya tahu, saya nggak akan tersesat, saya tahu kapan saya harus mengatakan iya, kapan saya harus mengatakan tidak. Dari sejumlah misalnya tawaran webinar ada 20, saya bisa memilih mana yang saya ambil, mana yang tidak. Dari sejumlah penugasan di kampus, saya bisa memilih juga mungkin mana yang saya bisa negosiasikan, mana yang kemudian tidak karena menjadi kewajiban. Itu semua akan saya tentukan berbasis pada ikigainya saya. Jadi, saya akan selalu merasa happy ketika saya sibuk. Saya sibuk, tapi saya happy. Asik ya kalau sibuk gini, ya. Karena disitulah kita merasa kita benar-benar produktif, tapi jelas produktifnya, karena ada navigasinya. Nah, mari kita coba lihat Bapak Ibu. Yang pertama tadi, saya punya ikigai sekali lagi, human relation pada aspek HROD. Kemudian saya menentukan goal saya ke depan apa ya dengan ikigai ini. Ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya ingin mendapatkan sertifikasi internasional untuk bidang HROD. Saya ingin melakukan pengembangan digital untuk bidang HROD, dan kemudian saya ingin menjadi ahli komunikasi organisasi. Yang ketiga ini sesuatu yang benar-benar muncul baru pada saat saya mencoba untuk melakukan refleksi. Dan kemudian saya harus buat prioritas. Goal ini ketiga-tiganya bisa saya dapatkan, katakanlah misalnya di dalam 5 tahun, tapi tentu saya harus punya prioritas. Mana yang akan menjadi prioritas saya? Mengingat dari jumlah kebutuhan, permintaan pasar, jumlah network yang saat ini saya punya, kemudian mengingat dari sumber daya dan kapasitas yang saya punya hari ini, maka saya membuat prioritas 2. Saya akan fokus pada pengembangan HROD
di aspek digital, dan kemudian saya ingin mengambil sertifikasi internasional. Gimana caranya? Ada banyak ternyata caranya Bapak Ibu. Satu, tentu saya harus mampu mengelola waktu saya dengan adanya pekerjaan sebagai dosen dan pekerjaan sebagai konsultan, trainer, asesor. Yang kedua, saya harus punya lebih banyak tim konsultan supaya saya bisa fokus pada hal-hal lain yang sifatnya lebih strategik. Kalau hari ini mungkin saya masih banyak ikut terlibat dalam pekerjaan yang sifatnya teknis. Kemudian saya mungkin perlu melakukan kolaborasi. Ilmu saya harus selalu up to date. Saya harus buat buku untuk membuat saya punya jejak gitu ya, dan membuktikan bahwa saya memang bisa mengklaim diri saya sebagai ahli dalam bidang HROD. Dan kemudian saya perlu untuk ikut dalam komunitas HROD di level internasional. Nah, Bapak Ibu, setelah saya sekali lagi tahu ikigainya saya kemudian connecting the dots, saya buka lagi catatannya saya, dan inilah akhirnya aktivitas, action itu sejumlah aktivitas yang saya bisa temui dan bisa saya klaim sebagai my happiness of always being busy and my navigation. Jadi ketika saya sudah berhasil nih mencapai aspek digital, saya tahu next-nya adalah sertifikasi internasional. Setelah sertifikasi internasional selesai, saya nggak akan kemana-mana. Next-nya adalah ahli komunikasi organisasi. Kurang lebih seperti itu, connecting the dots dan kemudian menurunkannya, mengaitkan antara ikigai, goal, priorities, dan action. Semoga Bapak dan Ibu juga berhasil untuk menemukan dan melakukan connecting the dots dengan baik. Paparan saya sampai sini Pak Dewa. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Semoga simulasinya cukup mewakili untuk Bapak dan Ibu bisa membayangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Angela. Jadi ini satu bahasan di hari keempat ya Bu Angela ya, terkait dengan connecting the dots yang tentu mengerucut dari pertemuan pertama, 2, dan 3 ya. Yang kebetulan saya tidak ikut live-nya. Oke, baik. Pemaparan dari Bu Angel tentang the connecting the dots sudah selesai, dan mungkin dari Bapak Ibu yang mengikuti dari awal sampai malam hari ini ada pertanyaan, silakan. Jadi langsung kita buka mic atau tulis di Zoom group chat ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau bisa buka mic, menarik ya Pak. Siapa tahu ada yang bisa didiskusikan langsung. Ya, jadi bisa konsultasi langsung gitu ya. Iya, betul. Oke, silakan dibuka nih untuk pertanyaan Bapak Ibu, sahabat pembelajar, silakan. Kalau yang ingin ditanyakan dari pertemuan hari pertama juga nggak masalah ya Bu Angel ya. Iya, tidak jadi apa-apa. Biar lebih jelas, jadi bisa menemukan ikigai. Tapi tadi Bu Angela sudah menyampaikan kalau belum nemu ikigai caranya yang seperti apa. Tadi kita udah menyimak dengan baik ya pasti ya. Oke, ada pertanyaan. Saya mention dulu nih, Bu Yesi, Bu Fani, Bu Julia, Pak William, Bu Cindra juga ada. Pak Tony, Pak Agus, Bu Yulin, Bu Meli, Pak Agus juga nih, Pak Agustio, Bu Inge juga. Selamat malam Bu Inge, udah lama nggak ketemu nih Bu Inge. Oke, kayaknya belum ada, ini udah jelas mungkin ya Bu Angel ya. Iya, udah jelas atau mumet banget kali ya. Karena sih udah jelas ya. Ya, namanya udah jelas ya. Oke, gimana Bu? Karena memang menemukan ikigai ini kadang-kadang kalau sendirian suka bingung ya Pak ya. Itu sebabnya mungkin kenapa ada peran coach di situ gitu ya. Ada peran coach di situ untuk membantu mendiskusikan. Karena kadang-kadang kita sebagai orang yang langsung terlibat dalam proses berpikirnya itu, kita nggak bisa lihat dari berbagai sudut pandang gitu. Oke. Bu Inge ini sudah nulis di chat nih, selamat malam Bu Inge. Biasanya saking masih bingung dan belum cukup refleksinya. Karena ini kalau merenungkan tuh kadang-kadang juga sulit juga ya. Memahami diri kita sendiri juga sulit ya. Iya, betul sekali. Dan memang pada saat itu di sesi pertama Pak Dewa, saya sempat mengatakan dari sejumlah pengalaman, ternyata orang-orang yang memiliki seperti
seperti kesadaran diri yang sudah lebih baik, itu lebih mudah untuk menemukannya gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang kadang-kadang Pak dari awal, misalnya seperti saya dari awal selesai kuliah itu saya memang ada di satu bidang yang selalu yang sama gitu ya, kurang lebih geserannya dikit banget lah gitu. Dan untungnya ikigainya pas gitu, sehingga kayak lebih cepat dapatnya. Tapi tetap harus mendefinisikan lagi ikigai itu ketika saya ada di persimpangan, harus memilih Pak, mau ini atau ini gitu, karena kan nggak mungkin semuanya kita dapatkan gitu. Itu lebih mudah ya Bu ya, contoh yang Ibu Angel sampaikan ya, bahwa ketika misalnya saya lulus S1 kemudian sudah menemukan minimal pekerjaan misalnya yang cocok, yang tadi yang kalau di kuadran 1 ya, jadi kita sukai, kita cintai, dan memang punya talent di situ gitu ya. Betul, ini Pak. Juga lebih mudah ya. Lebih itu mudah, betul. IKG-nya udah langsung dapat gitu ya. Iya. Bahkan kalau tadi satu indikator bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, kemudian kita memang punya talenta di situ, dan biasanya nggak inget jam gitu ya, nggak inget waktu, itulah IKG-nya ya Bu. Betul. Oke, Pak Agus Angga sudah raise hand. Silakan Pak Agus, silakan buka kamera atau sekalian buka mic, sekalian buka kamera. Silakan Pak Agus. Ya, selamat malam Pak Dewa dan Bu Angela. Maaf ya, saya nggak bisa buka kamera aja. Oke, ya silakan. Oke, saya bicara aja. Jadi begini Bu Angela, dalam mencari ikigai itu kan kita tidak bisa lepas dari kondisi lingkungan, gitu ya. Contohnya mungkin ada orang-orang tertentu yang harus menjalani profesinya yang sekarang, which is itu tidak dia suka, tidak dia good at it gitu ya, tapi dia harus lakukan karena misalnya tanggung jawab dia terhadap keluarga sebagai tulang punggung kedua keluarga. Ya. Atau ada juga orang yang mungkin sudah bagus, tahu ikigainya atau tahu dia good at it atau good pokoknya ada di kuadran kiri lah tadi ya. Ya. Tapi tiba-tiba dia misalnya sakit. Ya. Sakit terus menjadi kondisinya tidak memungkinkan dia untuk melakukan itu. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini gimana mengatasi kondisi dari luar lah. Itu saya anggap kondisi dari luar gitu lah, bukan dari diri kita. Betul. Oke, terima kasih Pak Agus. Tapi asumsinya tadi berarti sebetulnya kita tahu ikigai kita apa, tapi secara realita kita, tadi ilustrasi yang pertama adalah kita tidak mungkin melakukan itu karena keterbatasan situasi, begitu ya Pak ya? Ya. Oke, saya coba untuk jawab yang pertama dulu ya Pak. Ketika memang realitanya seperti itu dan harus diakui hal-hal seperti itu seringkali muncul menjadi tantangan kita, maka saran saya adalah tetap lakukan prosesnya. Proses pekerjaan itu tetap harus dilakukan, tapi di waktu luang mulailah berani untuk memberi waktu pada ikigai kita. Dan ikigai karena kita asumsikan bahwa kita misalnya suka melakukan sesuatu, tapi belum bisa menghasilkan uang tuh, maka itu memang belum bisa disebut sebagai ikigai ya. Karena tadi ikigai itu merupakan irisan dari apa yang kita sukai, kompetensi kita, dan ternyata kita bisa hidup dari situ. Nah, kalau misalnya ternyata situasinya kita masih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang mana kita nggak suka, tapi kita harus, berarti kita perlu mengidentifikasi kapan sih waktu-waktu di mana saya bisa mulai melakukan small step dalam hidup saya untuk mengejar ikigai saya atau untuk mengisi dan berani untuk mulai dulu deh, ini ikigai saya mulai dari langkah-langkah yang kecil. Jadi langkahnya tidak harus besar Pak Agus, tetapi ketika ada situasi seperti itu, ada mungkin di sekitaran Pak Agus juga yang mengalami seperti itu, maka sarannya adalah alokasikan waktu, meskipun seminimal mungkin, di waktu luang, di waktu senggang, tetapi mulai berani untuk mengambil langkah kecil untuk mengejar ikigainya. Sementara yang sekarang sedang berlangsung, nggak apa-apa, jalani aja.
Karena apa? Karena kalau kita membiarkan diri kita untuk terus mengalir pada hal yang kita lakukan dan kita nggak suka, apalagi kita nggak bagus, nggak kompeten maksudnya di bidang itu, tetapi hanya sebagai keharusan, maka di satu titik pasti kita akan stuck dan kita akan kehilangan arah. Tapi ketika kita mulai membiasakan diri kita atau memberanikan diri kita mengambil langkah kecil, masih tetap ada batu-batu yang kita bisa kaitkan atau hubungkan untuk masa depan ketika situasinya menjadi stuck. Itu yang pertama ilustrasinya. Kemudian ilustrasi yang kedua adalah kita tahu nih ikigai kita, tapi kemudian kita sakit. Kita nggak bisa apa-apa misalnya gitu ya. Gimana caranya? Kalau saya tidak salah ingat Pak Agus hadir mulai dari pertemuan pertama ya Pak ya? Iya. Karena fotonya khas gitu ya. Nah, Pak, di pertemuan pertama kita bahas bahwa kalau kita ingin menemukan ikigai kita dan kemudian kita kuat pada ikigai kita harus punya satu aspek yang nggak kalah penting yang namanya komunitas. Kalau ternyata pada saat itu kita sakit, tapi kita punya komunitas, maka si komunitas atau orang-orang di sekitar kita yang tahu ikigai kita dan punya ketertarikan yang sama dengan kita akan tetap membantu kita untuk mengisi kekosongan karena ketidakmampuan fisik kita pada saat itu. Misalnya seperti itu. Jadi ikigai tadi ketika udah dapet nih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ingat di contoh saya bicara ada tentang komunitas HROD internasional. Komunitas itu menjadi satu hal yang juga tidak kalah pentingnya dengan ikigai itu sendiri. Karena mereka lah yang akan terus membantu kita, mendorong kita untuk bisa berkembang gitu. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu Pak. Untuk ilustrasi yang pertama tadi adalah mulai melakukan langkah kecil. Untuk ilustrasi yang kedua adalah dengan adanya komunitas. Kalau kita punya komunitas, maka kita bisa diisi gitu ya. Ketika memang kita tidak punya komunitas, bisa jadi ikigai itu hanya ada di pikiran, ada di hati, tapi tidak bisa menjadi satu hal yang kemudian kita nikmati. Apakah cukup jelas Pak Agus atau makin mumet? Gimana Pak Agus? Boleh saya ada lanjutannya satu saja? Ya. Oke. Yang pertama tadi Bu, ya. Kalau situasi pertama di mana kita secara profesi sedang menjalankan sesuatu yang sebetulnya kita tidak suka dan kita tidak good at it gitu ya. Nah, Ibu tadi menyarankan ya coba deh di waktu luang mencari yang sesuai dengan yang kita suka. Tapi problemnya sekarang mungkin soal waktu gitu ya. Banyak orang-orang yang memang secara umur mungkin sudah cukup senior gitu kan, nggak punya banyak waktu. Daripada dia mencari sesuatu yang dia suka, bagaimana kalau dia tekuni saja dan berusaha mencintai yang dia lakukan? Kan ada pepatah bilang apa sih, sering ketemu malah jadi jatuh cinta kan, katanya sih begitu. Nah jadi jalani dulu gitu ya Pak ya. Iya, jadi ada dua pilihan sebetulnya. Ya kan, kita sebagai manusia kan bisa memilih. Betul. Gitu lah. Betul sekali. Ya sudah, saya sudah punya profesi ini, bagus profesinya, bisa menunjang keluarga, walaupun saya mulainya tidak suka, saya lama-lama ya, kalau dibiasain ya bisa oke juga gitu. Betul. Ya, ini sorry Bu ya, ini diskusi apa-apa, aja. Pak. Iya betul. Dan saya seneng kok Pak. Jadi kan saya juga sambil terus berpikir gitu ya Pak ya. Saya setuju Pak, memang betul ada situasi-situasi seperti itu. Hanya saja memang tadi Pak, akan ada satu titik di mana kita kan harus, kalau kita bicara tentang pekerjaan, itu kita ada masa pensiun gitu ya Pak. Ada umur di mana kita harus berhenti gitu Pak. Nah kalau misalnya memang ternyata apa yang kita tekuni bisa kita cintai dan bisa menjadi bukan sekedar pekerjaan, tapi aktivitas, itu bagus banget Pak. Kalau memang usianya sudah cukup senior gitu ya Pak. Tapi tentu untuk klien-klien yang masih relatif cukup muda atau untuk orang-orang di sekitar saya yang masih relatif cukup muda, saya akan menyarankan mulailah melakukan small step gitu ya Pak. Tapi kalau untuk pernyataan Pak Agus tadi saya setuju. Kalau kita mundur lagi atau melakukan sesuatu lagi dari nol untuk mereka yang sudah akan pensiun misalnya, pasti itu buang waktu banget dan bisa jadi nggak kemana-mana gitu ya Pak ya.
bisa jadi nggak kemana-mana sama sekali gitu. Kenapa tidak apa yang kita sudah punya sebagai pengalaman itu kita gunakan. Nah, contohnya tadi Pak, misalnya nih Pak, ada seseorang punya pengalaman lama misalnya katakanlah di peternakan ayam gitu ya Pak ya. Yang contoh klien yang saya punya gitu, di peternakan ayam. Untuk dia bikin usaha sendiri peternakan ayam nggak cukup dari sisi model, dan kemudian untuk dia bekerja terus juga nggak mungkin karena dia udah akan pensiun gitu. Tapi sebenarnya dia punya, bukan itu ikigainya gitu. Ternyata dia punya ikigai yang lain Pak. Ikigai lain yang dia temukan adalah advisor Pak. Dan kemudian dia melanjutkan untuk menjadi advisor setelah pensiun itu menjadi advisor di bidang peternakan. Jadi kita tetap bisa mencari tuh Pak dari apa yang kita sudah lakukan, yang kemudian kita jadi sudah tekuni, dan kalau siapa tahu ada irisannya tetap sama ikigainya Pak. Jadi ngambil dari sana sedikit, ngambil ikigainya kita sedikit, terus kita temukan. Begitu Pak Agus. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Angel. Ini ada 2 yang sudah chat, saya bacakan satu-satu ya Bu Angel ya. Ada Pak William. Bu Angela, saya sering mengalami kesulitan follow through goals yang sudah dibuat. Ada teknik atau ngakalin diri kita sendiri untuk memudahkan kita untuk selalu follow up action kita supaya goals-nya selalu tercapai? Oke. Pak William, yang biasanya goals itu untuk bisa tercapai atau tidak, kita perlu kenal juga apakah kita tipe individu yang naruh goalnya pendek-pendek atau naruh goalnya panjang gitu ya Pak. Dan kemudian tentu saja ketika kita mau bicara tentang goals ini, saya boleh jawab dengan satu gambar mungkin ya Pak Dewa ya? Iya, silakan Bu. Kebetulan saya sedang pegang kelas itu, dan saya mungkin bisa tunjukkan sedikit di sini untuk Pak William. Dan ini pas banget, ini materi saya biasa. Mungkin dia terlihat Pak Dewa? Ya udah. Nah, untuk kita bisa membuat goals itu bisa tercapai, maka tujuan yang kita taruh itu idealnya ada di kuadran yang kedua ini. Kenapa di sini disebutnya tidak mendesak? Karena kalau mendesak dalam konteks ini sebetulnya saya ambil dari Seven Habits karena kebetulan saya sedang pegang kelas itu. Jadi kalau misalnya di sini adalah penting dan mendesak, maka seringkali kita jadinya buru-buru. Mendesak itu sesuatu yang ada di depan mata yang kita nggak bisa tolak, kita harus lakukan saat itu juga. Nah, kalau kita bicara tentang tujuan itu kita perlu taruh sebagai sesuatu yang sifatnya penting tapi nggak mendesak. Kenapa tidak mendesak? Supaya kita nggak pengen buru-buru mencapainya, tapi kita betul-betul bisa menikmati si prosesnya. Nah, menjawab pertanyaan Pak William tadi, maka idealnya tujuannya perlu ada di kuadran 2 ini. Dan yang paling penting adalah kita perlu tahu, Pak William, terlebih dahulu alokasi waktu kita saat ini lebih banyak ada di kuadran mana. Kalau saat ini kita masih banyak di kuadran 1, 3, dan 4, maka umumnya goals-nya akan sulit untuk tercapai. Apalagi kalau ada di kuadran 1. Waktu saya cari ikigai, itu karena ternyata saya banyak banget mengalokasikan waktu saya, 70% waktu saya ada di kuadran 1. Dan kemudian saya sadar gitu ya, oh kenapa ya begini ya, dan saya harus ngapain nih sekarang gitu. Makanya kemudian mencoba untuk mendefinisikan ulang ikigai itu. Nah, pertanyaan Pak William tadi adalah gimana caranya? Tentu satu tadi Pak perlu ketahui dulu secara individu apakah Bapak tipikal yang langkah kecil atau langkah besar. Yang pertama. Yang kedua, mungkin membuat tujuannya, saya yakin Pak William juga terbiasa dengan istilah ini, menggunakan teknik SMART ya Pak. Perlu spesifik banget gitu, perlu spesifik, bisa terukur, bisa tercapai, realistis, ada batasan waktu. Kemudian yang ketiga, Pak William perlu juga untuk mengidentifikasi saat ini Pak William ada di mana posisinya. Kalau ternyata belum banyak alokasi waktu di Q2, maka saran saya yang pertama, step pertama yang perlu dilakukan adalah mengelola waktu lebih dahulu, supaya alokasinya ada banyak di kuadran 2, dan baru kemudian kembali melihat tujuannya dan mencoba untuk menyesuaikan yang mana dulu yang mau dicapai, dan
seberapa kita mau mencapai itu, ya. Mungkin semoga bisa menjawab Pak William. Oke. Terima kasih Bu Angel. Pak William semoga terjawab. Kalau belum silakan tulis chat lagi, nggak apa-apa ya. Oke, Bu Angel, saya lanjutkan ke Pak Agus Setio nih. Bu Angela, saya sangat tertarik tentang Ikigai. Saya pengen banget bisa menemukan passion dan potensial saya untuk merefleksi diri kita sendiri tentang what we love, what we good at, and reality check. Mohon masukannya agar kita tidak merasa ribet untuk melakukan refleksi tersebut. Kemudian untuk menemukan what we love and what we good at, apakah ideal kalau yang menilai diri kita sendiri? Kemudian terakhir nih Bu, di mana saya bisa menemukan coaching untuk menemukan ikigai saya? Ya, okay. Saya jawab dari yang ketiga dulu karena itu paling gampang ya. Saya Pak, gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang kedua itu juga mungkin saya jawab terlebih dahulu, what we love dan apa yang kita baik, apakah ideal kalau yang menilai diri kita sendiri? Tidak apa-apa Pak Agus selama kita yakin dengan hal tersebut, dan tetap kalau bisa, memang Ikigai itu sekali lagi, kalau kita punya teman diskusi yang betul-betul mengikuti kita, yang ada di dalam lingkaran dalam kita, dan mereka Bapak bisa dipercaya oleh Pak Agus, maka akan lebih baik gitu. Feedbacknya tuh bisa menyadari kita bahwa oh iya ya, kita memang bagus di situ gitu. Nah, cara paling gampangnya kemudian Pak Agus untuk memastikan bahwa kita suka dan kita baik adalah ketika kita menyelesaikan tugas itu, meskipun tugas itu banyak, kita nggak jadi stres. Kita nggak jadi tertekan. Dan kita secara konsisten mencari secara otomatis perkembangannya sekarang gimana ya gitu. Kita jadi kayak kecanduan gitu ya untuk terus mendapatkan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Oke, gimana caranya supaya kita tidak merasa ribet untuk melakukan refleksi tersebut? Caranya mungkin satu-satu Pak, tidak terburu-buru, tapi satu-satu misalnya punya target di minggu pertama ini, Pak Agus fokus pada apa yang Bapak sukai dulu, Bapak cintai dulu. Bikin itu dulu satu Pak, untuk waktu 1 minggu. Jadi kalau misalnya hari ini cuma punya waktu 5 menit, nggak apa-apa. Besok punya waktu 5 menit lagi, nggak apa-apa gitu. Dan mungkin saran saya adalah tadi ketika mengisi bagian-bagian 3 lingkaran terlebih dahulu, tidak banyak edit-edit, tapi biarkan saja pikiran yang mengalir itu berjalan. Di sisi lain, saya juga harus secara jujur mengakui, melakukan refleksi diri berkaitan dengan hal ini, memang saya tidak mengatakan ribet lah ya, tapi perlu proses. Nggak bisa buru-buru gitu ya, karena kadang-kadang baru kepikir, baru dapat insight-nya itu ketika misalnya lagi melakukan sesuatu atau lagi menjelang mau tidur gitu, baru ya sebenarnya ini dan ini tuh kata kuncinya ini gitu. Nah, tapi balik lagi, kalau punya waktunya jangan dipaksakan supaya tidak terkesan ribet, dinikmati prosesnya, diingat, dicari bukti-bukti perilaku. Misalnya saya mengatakan bahwa saya senang nih ketika meyakinkan orang tentang ide atau konsep. Saya cari nih mundur ke belakang bukti perilakunya apa ya? Kapan bukti-bukti saya merasa saya senang dan bahagia ada di momen itu gitu. Saya harus ingat kejadiannya. Dan tidak perlu menemukan sebanyak mungkin Pak, tapi menemukan yang paling berkesan, yang paling Bapak ingat dari sisi memori. Jadi nikmati prosesnya Pak, prosesnya memang cukup panjang, tidak bisa instan, tapi kalau dibilang ribet, mudah-mudahan nggak ribet, nggak perlu menemukan sebanyak mungkin, tapi menemukan yang betul-betul paling Bapak ingat, paling berkesan untuk Bapak. Semoga Pak Agus bisa menjawab. Terima kasih. Oke. Pak Agus, semoga terjawab ya, dan mudah-mudahan nggak ribet aja sih, karena memang harus ditemukan ya, harus berproses kata Bu Angela tadi. Oke, baik. Satu pembelajar ada yang ingin bertanya, Pak Tony Raisen sudah buka kamera dari tadi, silakan Pak Tony. Ya, selamat malam Pak Dewa. Halo Bu Angela, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, menarik tadi dari pertanyaan pertama, saya coba merenungkan kembali apa yang menjadi pengalaman saya selama belajar kurang lebih hampir sebulan ya kalau kita setiap minggu ini. Beberapa kata kunci misalnya yang pertama, menurut saya pernah punya ikigai itu ketika saya masuk di sekolah SMA ya.
Itu pastinya berawal dari sebenarnya saya ditolak nih, sering dibully sama teman-teman saya, sampai saya nggak tahu sebenarnya saya cocoknya jadi apa sebenarnya kalau saya nanti SMA gitu. Nggak ada tenar-tenarnya saya waktu SMP, SD, dan TK, dan lain sebagainya. Lalu akhirnya teman saya ngajak saya waktu itu, udah kamu jadi seminari aja, atau dengan kata lain, sekolah calon imam. Itu ngetren banget, maksudnya kalau kamu ada di sekolah itu, kamu terkenal gitu. Oke, saya bilang. Lalu akhirnya saya masuk, berproses. Kata kuncinya adalah menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan gitu. Artinya di sana punya peran yang luar biasa yang nantinya membanggakan keluarga dan banyak orang gitu. Jadi tidak lagi jadi orang yang dibully. Lalu seiring berjalannya waktu, intinya adalah gimana saya berhenti dari perjalanan proses itu. Bukan saya yang minta, ini tadi ada pertanyaan di awal mengatakan bagaimana jika orang itu sakit gitu. Nah ternyata pada saat itu peristiwanya adalah tendon kaki saya putus gitu. Dan pada waktu itu saya coba protes ke pimpinan saya waktu itu. Kenapa saya mesti berhenti? Padahal saya masih sedang bersemangat-semangatnya nih buat saya mewujudkan prestasi saya. Tapi karena memang ketentuannya harus berhenti, saya ikuti berhenti. Lalu akhirnya setelah keluar saya bingung. Loh, tadi saya punya tujuan, aksi saya udah jelas menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Nama saya tenar, terkenal nanti. Lalu ketika berhenti, keluar dan akhirnya orang terdiam semua juga, dan akhirnya saya lalu merenung sendiri, dan yang dapat adalah saya memilih psikologi. Ternyata jawabannya bukan karena mungkin jadi orang hebat nantinya, tapi berobat jalan gitu. Karena menurut saya harus mengobati diri saya sendiri gitu. Karena yang tadinya saya tidak punya ego, kemudian saya akhirnya punya ego yang kuat, sedang berproses dan dihancurkan dengan kondisi lingkungan, keadaan fisik saya. Lalu saya punya pilihan masuk psikologi, dan akhirnya saya selesai, dan kemudian saya punya kesempatan bekerja, dan sampai hari ini saya bekerja di bidang HR. Intinya di mana rupanya menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan bisa dilakukan dengan menjadi penghubung antar manusia. Di human relation saya menghubungkan antar manusia, saya dengan rekan saya dengan sesama rekan, supaya KPI kami tercapai di perusahaan, kompetensi kami lebih optimal. Rupanya dengan menghubungkan antar manusia, di sanalah karya Tuhan terjadi sih, itu intinya. Jadi ya artinya tadi saya dapat satu kuncinya, yang penting dilakukan langkah-langkah sederhana yang kecil tanpa kita sadari ada jalan, dan rupanya itu setelah saya ketahui, oh mungkin itu salah satu katanya adalah kata ikigai. Terima kasih, thank you banget Bu Angela, Pak Dewa. Wow, senang sekali. Ikut berproses. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Kalau ternyata Pak Tony sudah menemukan kata kuncinya ikigai, yaitu menjadi penghubung, meskipun Pak Tony saat ini bekerja di bidang HR, berarti Pak Tony bisa mengalokasikan banyak kompetensi, banyak kekuatan untuk menjadi penghubung tadi ya Pak ya. Untuk memastikan bahwa lingkungan kerja baik-baik, semua orang bekerja dengan happy, dengan kondusif, gitu ya Pak. Dan mungkin next-nya Pak, boleh diambil beberapa prioritas setelah tahu ikigainya, terus prioritas berikutnya apa Pak? Misalnya mau menjadi ahli atau mengambil sertifikasi dalam bidang menjadi mediator atau menjadi apa gitu. Siapa tahu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Tony untuk sharing. Thank you. Oke, terima kasih Pak Tony. Sukses untuk Pak Tony ya. Dan seperti Pak Tony ini berarti sudah menemukan ikigainya Bu ya. Artinya ketika memang satu contoh memang banyak orang misalnya di pekerjaan, kemudian dia stuck, karir nggak naik, kemudian banyak kegagalan di kerjaan, itu dia belum menemukan ikigainya sebenarnya. Kadang-kadang Pak, kita tahu ikigai kita apa, tapi karena rutinitas kita
Kita nggak pernah sempat merefleksikan, itu yang pertama. Atau yang kedua, kita tahu ikigai kita, tapi karena tadi ya kondisi memaksa kita gitu, atau kita dapat input dari luar yang begitu banyak, Pak. Kamu gini aja, kamu gitu aja gitu ya, sehingga kita nggak mengejar ikigai itu. Sebetulnya seperti tadi saya mungkin kasih contoh juga, saya S1 saya hubungan internasional. Dari awal tuh Pak Dewa, saya S1 tuh udah pengen masuk psikologi Pak Dewa. Tapi orang tua saya nggak kasih izin. Karena katanya dengan S1 psikologi, saat itu kondisi keuangan keluarga tidak yakin untuk bisa membiayai ke S2 gitu ya, mengambil profesi. Jadi cari sekolah dia yang udah lulus langsung bisa kerja gitu. Ya udah teman-teman pada saat itu masuknya semua ke HI, ya udah saya ikutan masuk ke HI gitu Pak. Iya. Ya, jadi kadang-kadang antara satu rutinitas itu bisa membuat kita terjebak dan merasa tidak punya ikigai kita gitu, nggak bisa ngenalin padahal ada. Yang kedua kemungkinannya adalah karena kita dapat input terlalu banyak dari luar, masukan yang dari luar yang terlalu banyak sehingga kita menjadi bingung. Dan yang sebenarnya bukan cuma masukan ini Pak, yang ketiga yang menyebabkan kita semakin jauh dari ikigai karena kita coba semua masukan itu Pak. Ini bagus nih, oke kita ke sini. Ini bagus nih, oke kita ke situ. Ini bagus nih, ke sini. Akhirnya pada saat kita mencoba untuk tadi connecting the dots-nya jadi random gitu kan ya. Carinya susah gitu karena ya satu sisi baik karena kita mungkin jadi punya banyak sekali pengalaman mencoba beberapa hal, tapi di satu titik perlu berani untuk memutuskan kerandoman itu dan mencari, oke ikigai saya apa? Dan apa kemudian manfaatnya untuk posisi saya hari ini. Sekali lagi nggak perlu berhenti kerja, ganti kerjaan yang baru gitu, kayak misalnya Pak Tony, tapi memanfaatkan ikigainya kita untuk maksimal di pekerjaan sekarang, ngasih kontribusi lebih banyak. Begitu Pak Dewa. Oke, siap. Baik, satu pembelajar, ada pertanyaan lagi? Mumpung kita masih buka satu pertanyaan lagi ya. Udah jam 8 lebih ini ya. Oke, sepertinya udah jelas semua nih, Bu Angel. Jelas atau mudah-mudahan jelas. Dan jelas ya. Tapi saya ada pertanyaan lagi Bu. Tadi menyambung pertanyaan pertama tadi ada bisa nggak sih misalnya kita masuk sebuah pekerjaan lah ya, pekerjaan kita tidak cinta, kita mungkin kita bisa belajar dengan pekerjaan itu karena rutinitas jadinya terus bisa tapi tidak mencintai. Apakah ikigai ini bisa ditemukan dalam kondisi tidak mencintai, tapi karena rutinitas, ya tadi Pak siapa yang pertama tadi Pak Agus ya. Agus ya. Jadi jalani dulu, kemudian bisa mencintai itu apa bisa memungkinkan terjadi seperti itu? Jawabannya pasti bisa ya Pak ya, karena kita sudah terbiasa dan kemudian kita punya kompetensi di situ ya Pak ya. Kita punya kompetensi di situ karena memang pengalaman kita cukup panjang ada di situ. Jam terbang kita lama ada di situ. Tetapi ya tadi balik lagi, apakah kemudian itu bisa menjadi ikigai kita? Kalau ketemu irisannya ya. Tapi untuk bisa menjadi itu ikigai yang betul-betul benar-benar kita ya, saya rasa mungkin tidak gitu ya. Tetapi itu membuat kita akan merasa nyaman gitu loh Pak, sehingga seolah-olah itu jadi ikigainya kita, karena kita udah nyaman, karena kita udah tahu celahnya semua, kemananya kita juga udah tahu gitu ya, dan kemudian mau nggak kita berhenti sebentar melakukan refleksi dan bertanya, saya di sini karena saya memang nyaman atau karena ikigai saya? Itu pertanyaan besarnya sebetulnya Pak. Lebih karena udah nyaman atau memang karena ini ikigai saya. Tapi satu hal yang saya yakini adalah bahwa sejumlah orang akan mampu untuk mencari irisan antara ikigai yang dimilikinya dengan pekerjaan dia saat ini. Itu saya yakini Pak. Tidak harus ekstrim, tetapi tidak harus mengambil keputusan yang ekstrim, tetapi ya tadi cari porsinya, alokasikan waktu lebih banyak di ikigainya kita dalam konteks pekerjaan hari ini. Itu sudah sangat membantu sebagai bekal ketika kita nanti pensiun, ketika nanti kita mau buka usaha, kita tahu Pak arahnya terus mau kemana gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Angela dan sepertinya
belum ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar. Oh, ini ada Pak Sapta Resen. Silakan Pak Sapta, langsung buka mic saja. Kalau bersedia buka kamera lebih bagus. Silakan Pak Sapta. Terima kasih Pak Dewa. Ya. Menarik sekali diskusinya, apalagi ini diskusi pada hari terakhir. Saya pernah menjadi korban di Ikigai oleh konsultan Ikigai internasional, dan saya merasakan manfaat yang luar biasa meskipun menjadi korban. Tapi saya pertanyaannya mungkin kembali ke titik nol ya. Saya tidak tahu apakah di sesi 1, 2, 3 pernah dibahas atau tidak oleh Ibu Angela. Tapi izinkan saya bertanya saja karena memang saya tidak mengikutinya. Ya. Ketika saya atau seseorang punya anak dan usianya itu masih golden age, usia yang masih bisa kita utak-atik kembangkan begitu. Dan tentu saja belum punya ikigai, apalagi irisan-irisan yang mungkin baru I, belum pakai ki, belum pakai ga, gitu. Baru I, ingin gitu ya. Nah, apakah kita diizinkan mendesainkan ikigai anak itu? Karena kita misalnya memahami kelihatannya anak ini punya bakat, potensi demikian gitu. Kemudian kita rancangkan semacam roadmap yang kira-kira nanti apa yang dia cintai, apa yang dia bagus, bagaimana dia akan mendapatkan manfaat dari kemampuan dia, serta apakah itu yang dibutuhkan dunia, itu sudah langsung dirancangkan. Apakah itu diizinkan atau tidak, Ibu Angela? Mohon komentar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sapta. Silakan Bu Angela. Terima kasih, pertanyaannya dalam dan sangat ini ya Pak ya, sangat mendasar ya. Saya harus berpikir sejenak. Oke, kalau dari anak-anak kecil, pada saat anak itu golden age, yang pertama adalah apakah kita bisa mengobservasi ikigai? Ikigainya mereka, saya yakin jawabannya iya. Karena setiap anak, apalagi di usia golden age, itu betul-betul punya aktivitas yang selalu sama yang dilakukan. Dan kalau kita sebagai orang tua bisa mengobservasi dengan baik, pasti kita akan bisa menemukan, oh ternyata paling banyak, misalnya katakanlah main Lego gitu ya. Atau misalnya paling banyak ternyata ya katakanlah main Lego gitu. Main Lego berarti kan bicara tentang kreativitas, bicara tentang inovasi, bicara tentang mendesain, ada kekuatan pada aspek tangan, begitu. Dan kemudian apakah kita boleh menyusunkan roadmap-nya dia? Saya rasa jawabannya adalah boleh, Pak. Bisa kita menyusunkan roadmap itu. Tetapi tentu dengan fleksibilitas. Artinya fleksibilitas di sini secara berkala roadmap tersebut perlu dievaluasi sesuai dengan progres dan perkembangan si anak tersebut gitu ya. Katakanlah mulai dari usia 5 karena kita sudah menemukan, kita sudah observasi tahu oke, polanya lebih ke arah ini, dan kemudian kita susunkan roadmap-nya. Nanti di usia tertentu kita harus diam sejenak dan kemudian mengecek lagi, mengobservasi lagi, dan memastikan bahwa roadmap itu masih relevan atau tidak. Kalau ternyata roadmap itu tidak relevan, maka disitulah fleksibilitas dibutuhkan. Perlu dirubah atau dimodifikasi. Jadi jawabannya mungkin iya dengan batas fleksibilitas, Pak. Boleh nggak saya mencurigai budaya Jepang itu budaya bonsai. Indah, tapi tidak natural. Nah, apakah Ikigai mempunyai kecenderungan juga akan menciptakan taman-taman yang indah dengan bonsai-bonsainya, tetapi tidak menjadi tumbuhan yang natural? Oke, terima kasih. Jepang sendiri kita kenal sebagai negara yang cukup keras ya, Pak. Negara yang cukup keras, negara yang kita tidak bisa, kalau kita baca di berita-berita, level stresnya mereka juga masih tinggi gitu ya. Kalau kita bicara Jepang secara umum, keseimbangan antara kehidupan personal dan kehidupan kerja masih belum baik gitu. Nah, tetapi budaya Jepang yang berkaitan dengan Ikigai ini hanya ada di satu daerah yang namanya Okinawa, di mana di Okinawa itu mereka betul-betul hidup dengan kebebasan yang cukup tinggi, Pak. Sehingga kalau bicara dari sisi konteks budaya Jepang terhadap Ikigai, mungkin saya tidak mengaitkan dengan budaya Jepang secara besarnya, bonsai itu saya setuju, tetapi lebih pada bahwa Ikigai ditemukan di salah satu daerah di Jepang yang namanya Okinawa, ternyata di situ berbeda secara signifikan dari sisi culture dengan Jepang pada umumnya, karena mereka punya kebebasan yang luar biasa di situ.
dan mereka punya komunitas yang sangat kuat, mereka punya banyak sekali aktivitas fisik setiap harinya, dan mereka yang pasti punya tujuan. Jadi artinya mereka tidak mengalami bonsai seperti mungkin budaya Jepang pada umumnya. Itu jawaban saya maksudnya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Pak Dewa. Oke, terima kasih Pak Sabta. Baik, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita tutup ya untuk seminar online bersama Bu Angela. Dan sudah 4 pertemuan ya. Semoga sangat bermanfaat untuk kita bisa menemukan ikigai dan kita bisa berproses dalam kehidupan ini ya. Oke, Bu Angel mungkin ada closing statement dari awal sampai akhir hari ini. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sempat waktu itu mengcapture beberapa pertanyaan berkaitan dengan ikigai, dan saya coba mengecilkan. Kalau Bapak Ibu browsing, ikigai itu rata-rata punya 4 lingkaran. Saya sudah coba untuk membuat versi 3-nya supaya menjadi lebih praktis dibandingkan dengan yang ada pada umumnya. Dan kalau Bapak Ibu masih pernah mengcapture semua pertanyaan, maka Bapak Ibu yang belum menemukan boleh kembali mengisi 4 kuadran tadi dengan fokus pada pertanyaan-pertanyaan tertentu saja. Dan tetap semangat Bapak Ibu untuk mencari ikigainya, karena kita ada di masa-masa di mana kita pasti tetap harus berhenti untuk kembali melihat apakah ikigai kita masih relevan atau tidak dengan perkembangan dunia, dengan situasi lingkungan eksternal kita tetap harus melakukan refleksi. Jadi saya meyakini secara personal bahwa refleksi diri adalah bagian dari proses hidup yang kita tidak bisa hindari, karena kita tidak mungkin hidup dengan kondisi di mana kita diatur oleh lingkungan eksternal. Saya yakin Bapak Ibu ingin menjadi pengemudi untuk hidup diri sendiri. Jadi mudah-mudahan tidak bosan untuk melakukan refleksi, dan untuk Bapak Ibu yang tadi belum menemukan ikigainya, tetap semangat. Terima kasih. Itu saja Pak Dewa, dan terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 1 bulan. Iya, oke, terima kasih banyak untuk Bu Angela yang sudah membimbing kita ya dari pertemuan pertama di akhir bulan lalu sampai hari ini tanggal 20 Oktober 2021, dan tentu di akhir slide tadi selamat berproses ya. Kita juga terus berproses untuk mencari ikigai yang sejati dalam diri kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta dan penuh karya ya dalam hidup kita. Baik, terima kasih untuk Bu Angela sekali lagi. Terima kasih untuk Pak Tony, Pak Sabta, Pak Agus Angga, Bu Inge, dan sahabat-sahabat pembelajar yang pada malam hari ini sudah join. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mungkin Anda bisa juga buka mic, buka kamera, bisa untuk say thanks ya buat Bu Angela yang sudah bimbing kita untuk bagaimana kita bisa menemukan ikigainya. Silakan. Terima kasih sekali lagi Bu Angel. Terima kasih. Teman-teman kalau mau buka mic ya. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, ketemu lagi dengan tema yang lain Bu Angela. Terima kasih sahabat belajar. Ya, terima kasih. Mari. Ya, salam sukses dan salam sehat. Terima kasih.